Tidak ada badut yang lebih gila dari badut ini. Ia mencoba membunuh dirinya sendiri hanya karena kostum badut. Sehari sebelumnya saat ia sedang bekerja, ia mendapat kabar dari istrinya bahwa badut yang seharusnya tampil di acara ulang tahun, anaknya tidak datang. Ken berinisiatif mencari kostum badut dan berhasil menemukannya. Ia menjadi badut di acara ulang tahun anaknya dan berhasil membuat sang anak terhibur. Namun saat Ken mencoba melepaskan rambut palsu di kepalanya, ia menyadari bahwa itu tidak bisa dilepaskan. Begitu pula dengan hidung palsunya dan pakaian badut yang melekat erat di tubuhnya. Ia mencoba memotong pakaian itu dengan pisau dan berbagai alat, tetapi pakaian itu tetap utuh, bahkan berhasil mematahkan bilah pisau yang tajam. Ken merasa ada yang tidak beres dan meminta bantuan istrinya. Sang istri mencoba mencabut hidung palsu itu dengan hati-hati namun kuat, dan akhirnya hidung itu berhasil terlepas. Tetapi bersamaan dengan lapisan kulit hidungnya, menyebabkan pendarahan hebat. Malam itu, nafsu makan Ken meningkat drastis. Ia memakan semua makanan di rumah. Agar tidak dicurigai, Ken memotong sisa rambut palsu di kepalanya, mengecat rambutnya menjadi hitam, dan memakai topi saat pergi bekerja. Namun di kantor, ia bertabrakan dengan seorang rekan wanita, dan tanpa sengaja menyemburkan cairan hijau ke wajah rekannya itu. Tak lama kemudian, gigi Ken mulai tanggal satu persatu. Ken memutuskan untuk mencari tahu asal-usul kostum tersebut. Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, ia berhasil menghubungi pemilik kostum. Pemilik itu terdengar gugup dan memperingatkan Ken untuk tidak menyentuh kostum itu sama sekali. Ketika Ken memberitahu bahwa ia sudah mengenakannya, pemilik itu memintanya segera datang ke tempatnya. Pemilik kostum kemudian mengungkapkan asal-usul kostum tersebut. Ia menjelaskan bahwa yang dikenakan Ken adalah kulit dan rambut dari iblis, dan Ken akan dikendalikan sepenuhnya oleh iblis itu. Iblis tersebut dulunya menipu dan memakan anak-anak di desa, hingga akhirnya berevolusi menjadi sosok badut. Saat Ken bertanya bagaimana cara melepaskan kostum ini, penglihatannya tiba-tiba buram dan ia pingsan. Ketika sadar, ia mendapati dirinya sudah diikat, dan pemilik kostum sedang mengasah pisau di dekatnya. Pemilik itu berkata bahwa siapapun yang mengenakan kostum tersebut pada akhirnya akan berubah menjadi iblis, dan satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan membunuh Ken. Dalam kondisi terikat, Ken berhasil melepaskan diri, menjatuhkan pria itu ke lantai, dan segera mengikatnya balik. Ia berniat menyerahkan pria itu ke kantor polisi. Namun, di tengah perjalanan, Ken tiba-tiba batuk parah dan memuntahkan benda-benda asing dari mulutnya. Jari-jarinya memanjang perlahan, dan kakinya menembus sepatunya. Ken kemudian masuk ke kamar mandi terdekat. Ia menyadari bahwa kostum badut itu perlahan menyatu dengan tubuhnya, dan matanya memancarkan rasa lapar yang luar biasa saat melihat anak-anak.